Para saudara dan saudariku umat beriman yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, berjumpa lagi di hari ini Selasa 28 April 2020. Semoga kita semua yang sedang ada di rumah masing-masing ataupun pada hari ini diperbolehkan keluar sejenak dari rumah untuk kebutuhan, keperluan yang penting dan mendesak, diberkati, dilindungi oleh Tuhan. Saudara-saudariku yang terkasih, orang banyak yang mencari dan menemukan Yesus berada bersama orang-orang Kapernaum. Diskusi tentang roti hidup, Yesus sebagai roti hidup, berlanjut dalam rumah ibadat di Kapernaum. Selalu ada pengulangan rumusan pertanyaan dalam pencarian akan sesuatu, dan itu biasa terjadi. Sekalipun pengalaman bisa saja sering terulang, kita lihat atau kita alami, yang seharusnya juga jawabannya sudah ada di sana. Tetapi selalu terjadi pengulangan pertanyaan supaya menjadi yakin dan percaya. Saudara dan saudariku yang terkasih, dalam rumah ibadat di Kapernaum, orang banyak mengulang rumusan pencarian mereka untuk memahami Yesus agar mereka menjadi yakin pada kenabiannya di masa itu. Mereka bertanya kepada Yesus, "Tanda apa yang Engkau perbuat supaya kami dapat melihat dan percaya? Pekerjaan-pekerjaan apa yang Engkau lakukan?" Pertanyaan ini seharusnya tidak seperti ini adanya. Harusnya adalah, tanda apa lagi yang bisa Engkau lakukan dari tanda-tanda yang sudah ada? Atau pertanyaan lain, masih adakah yang lain dari tanda-tanda yang belum Engkau buat? Dan silakan Engkau perbuat sekarang supaya kami percaya. Bagi saya itu rumusan yang seharusnya ada, tapi entahlah kenapa penulis suci akhirnya merumuskan pertanyaan demikian dalam Injil. Rumusan pertanyaan ini karena keinginan manusiawi mereka. Melihat dan melihat lagi, mengalami dan mengalami lagi perbuatan Tuhan yang sudah di depan mata, yang sudah pernah mereka lihat, mereka abaikan, terasa usang, terasa cepat dilupakan dan dibuang sebagaimana hal yang tidak bermanfaat lagi, dan hal yang telah mereka saksikan itu akhirnya hilang. Malahan yang ditampilkan sesudah mereka bertanya kepada Yesus adalah kenyataan yang muncul kemudian mereka mengungkapkan tentang pengalaman nenek moyang mereka di padang gurun di masa yang lalu pada zaman Musa, ketika mereka nenek moyangnya itu mendapatkan manah dari surga. Padahal tanda itu terjadi ketika mereka tidak sedang ada di situ, namun mereka menggunakan itu sebagai kekuatan dan mengabaikan kisah tanda beberapa hari sebelumnya bersama Yesus, kisah makan bersama. Saudara dan saudariku, bagi saya inilah hal yang menarik. Dalam hidup iman kita sering abaikan pengalaman pribadi kita dengan Allah yang seharusnya menjadi kekuatan kepercayaan kita. Kita suka mengutip pengalaman-pengalaman orang di masa lalu dan mengagungkannya. Namun pernyataan saya ini tidak untuk mengajak kita, tolong jangan didengarkan kesaksian-kesaksian pengalaman orang lain. Tidak demikian maksud hati saya.
Para saudara dan saudariku yang terkasih, kata orang banyak kepada Yesus, "Nenek moyang kami telah makan mana di padang gurun, seperti ada tertulis mereka diberi makan roti dari surga." Itu kenyataan masa lalu yang diceritakan dan kejadian bagaimana adanya, mereka pun tidak mengalaminya. Namun tentang kisah mereka dan Yesus di masa itu yang mereka alami, 5.000 orang makan bersama dari 5 roti dan 2 ekor ikan. Bagaimana mungkin harus mereka abaikan? Bagaimana mungkin itu tidak harus menjadi kutipan langsung dari pertanyaan atau pernyataan mereka di hadapan Yesus? Tetapi kenyataan yang mereka abaikan. Lihat, segala sesuatu telah menjadi mungkin. Dari 5 roti dan 2 ekor ikan, Yesus telah menggandakannya. Bagaimana mungkin 5.000 orang bisa dikenyangkan dari hanya 5 roti dan 2 ekor ikan? Tapi Yesus telah membuatnya menjadi mungkin. Itu ajaib, itulah tanda yang agung yang seharusnya tidak boleh mereka abaikan. Para saudara dan saudariku yang terkasih, untuk mengarahkan mereka kepada kisah tentang roti hidup dan mengarahkan mereka tentang dirinya sebagai roti dari Allah, Yesus berkata, "Bukan Musa yang memberi mana, tetapi Bapakku yang di surga yang telah memberi mana. Karena roti dari Allah ialah roti yang turun dari surga dan yang memberi hidup pada dunia. Dan sekarang aku ada di hadapan kalian dan telah memberi makan." Maka Yesus berkata kepada mereka, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi." Pernyataan ini mempersiapkan para pendengar tentang makanan rohani, sakramen kehidupan. Para saudara dan saudariku, kembali lagi sebagai penutup dari kisah renungan, saya memiliki pertanyaan penuntun buat kita. Pertanyaan pertama, apakah aku masih membutuhkan tanda di hari ini untuk percaya dan menjadi damai hati? Dan pertanyaan yang kedua, apakah aku selalu harus mendapatkan tanda dari Tuhan di masa yang sulit? Apakah itu sebuah kewajiban dari Tuhan untuk memberikan tanda di masa yang sulit? Semoga kita disukacitakan karena tanda Kristus telah juga ditampilkan dalam warta sukacita Injil. Amin.